Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam fasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Al-mukaramun, para habaib, para alimil ulama, wabil khusus sahibul bait, sahibul hajah, pimpinan FUHAB, Forum Ulama dan Habaib, Ki Haji Lutfi Zawawi, yang barusan saja memberikan tausiah kepada kita, Ustadz Kondang Kiai Haji Abdul Samad, dan mohon maaf saya tidak mampu menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi ta'zim saya. Hadirin hadirat, dari zaman Nabi berdakwah sampai saat ini, hujatan terhadap Rasulullah, hujatan terhadap Islam tidak pernah berhenti. Adanya Islamofobia salah satu contoh. Islam didiskreditkan dengan berbagai macam stigma negatif. Teroris lah, tidak menghargai wanita lah, bla 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 lah, dan sebagainya. Ini diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna ayutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Islam dengan ucapan-ucapan mereka. Mereka ingin menghancurkan cahaya Islam dengan ucapan-ucapan mereka. Tapi Allah tidak menghendaki hal itu terjadi. Bahkan Allah akan lebih mensinari lagi, memancarkan lagi cahaya Islam di dunia ini. Walau karihal kafirun, walau orang-orang kafir tidak menyukainya. Bagaimana caranya? Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah lalu mengutus rasulnya dengan membawa hudan, yaitu Al-Qur'anul Karim, wa dinil haqq, dan agama yang benar. Untuk apa? Liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih, untuk mengungguli semua agama yang ada di dunia ini. Liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun, untuk mengungguli semua agama yang ada walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik menjadi tidak suka. Ternyata hudan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai modal dakwah, itulah yang membuktikan keunggulan Islam dari agama-agama lain. Habib Muhammad, Masya Allah. Fadel Muhammad, Masya Allah. Saya mau tanya ini, Anda beragama secara tradisional apa rasional? Hei,
Umumnya manusia di dunia ini beragama secara tradisional. Kenapa orang menjadi Kristen? Karena nenek moyangnya Kristen. Kenapa orang menjadi Hindu? Karena nenek moyangnya Hindu. Kenapa orang menjadi Islam? Umumnya karena nenek moyang kita ini namanya Islam tradisional. Saya pernah bingung tentang agama ini. Waktu saya sekolah dulu, SMP gitu, ada teman saya sebelah mengatakan, "Hei, tanpa darah Yesus kamu gak akan masuk surga." Sebelah saya lagi mengatakan, "Hei, tanpa Tuhan mereka kamu gak akan masuk nirwana." Saya dengar lagi Ustadz bilang, "Inna dina 'indallahil Islam." Agama yang diridhoi adalah Islam. Saat itu belum punya ilmu, bingung saya. Ini soal agama ini bukan main-main, bukan soal gengsi-gengsian. Kalau yang kanan benar ngapain juga kita di sini, betul? Kalau yang sono yang benar ngapain juga kita di sini, betul? Oleh karena itu, saat itu saya kosongkan dulu diri saya dari agama. Saya pergi ke Hotel Indonesia, saya pergi ke Hotel Hilton saat itu. Saya bawa 3 kitab suci untuk mengetahui dengan pasti yang mana sih agama yang benar ini, yang mana sih agama yang selamat ini. Apa yang saya pelajari? Pertama, konsep ketuhanannya. Saya perbandingkan konsep ketuhanan agama-agama. Yang kedua, konsep peribadatannya. Yang ketiga, konsep muamalahnya, hubungan horizontal terhadap sesama manusia. Ternyata Masya Allah, akhirnya saya jongkir balik Pak, girang banget. Ternyata Islam ya'lu wa la yu'lu alaih. Ternyata Islam yang paling tinggi, Islam yang paling benar. Sebagaimana firman Allah tadi, liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih, untuk mengungguli semua agama, tentunya dengan argumentasi yang sangat rasional. Konsep ketuhanannya, ternyata Islam satu-satunya agama tauhid, agama yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Ini paling rasional, paling masuk akal dibandingkan dengan konsep kalau Tuhan itu punya anak dan diberanakan. Satu, masuk akal. Lihat pola peribadatannya. Di sana ada perintah sholat 5 waktu. Hafizu ala sholawati wa sholatil wusta. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Tegakkan sholat 5 waktu. Masya Allah, begitu intensnya kita menyembah Allah. Di samping sholat 5 waktu, ada perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wajib puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Udah gitu disuruh bayar zakat. Aqimis sholata wa ataz zakah. Bayar zakat. Masya Allah, sosialnya tinggi banget. Lalu diperintahkan pergi haji. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dari konsep ketuhanannya paling masuk akal la ilaha illallah. Dari konsep ketuhanannya paling rasional kalau Allah itu ahad adanya. Dari konsep peribadatannya luar biasa intensifnya. Pernah mertua saya, Hajjah Veronica almarhumah, tahu? Beliau itu dulu masih
non-muslim. Kenapa dia masuk Islam? Pertama dia bilang begini, Bang Haji, bukan Bang Haji lah, Oma, dia bilang, Mami punya anak 9. Tapi Mami tidak pernah dilakukan oleh anak Mami sebagaimana Oma memperlakukan Mami. Mami punya anak 9, tapi enggak pernah Mami diperlakukan oleh anak-anak Mami sebagaimana Oma memperlakukan Mami. Mami di sini seperti ratu. Begitu Roma sangat menghormati Mami, menjunjung Mami di sini. Apa saya bilang? Mam, itulah yang diajarkan Islam. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa imma yamlughanna innaka kibaral ahaduhuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah yang ajarkan Mam untuk tidak mengatakan kepada Mami, untuk tidak berkata keras kepada Mami, untuk berbicara dengan lembut kepada Mami, untuk meletakkan Mami di atas kepala. Ini Allah yang perintahkan, Mam. Satu, dia tertarik kepada Islam. Yang kedua, ketika bulan Ramadan, dia panggil saya, Oma, Mami sebagai orang non-muslim, orang Kristen, merasa kecil di hadapan orang Islam, merasa rendah di hadapan orang Islam. Orang Islam begitu intensif mengabdi kepada Allah, begitu luar biasa intensitasnya pengabdian umat Islam kepada Allah. Mami lihat malam-malam mereka taraweh berbondong-bondong ke masjid. Mami sendirian di sini. Subuh-subuh mereka ke masjid. Nanti zuhur siang mereka sholat lagi, asar sholat lagi, maghrib sholat lagi, malam sholat lagi. Intensif banget, Oma. Sementara Mami cuma seminggu 1 kali. Mereka puasa di bulan Ramadan, Masya Allah, luar biasa. Dari konsep ketuhanan, konsep peribadatan, konsep muamalah bainan nas, al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam tinggi dan tidak ada yang melebihi Islam. Ini yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibekali dengan Al-Qur'anul Karim dan agama yang hak untuk mengungguli semua agama di atas bumi ini, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Oke, tadi Ustadz Abdul Somad telah berpanjang lebar secara luas menceritakan bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana seharusnya kita sebagai umat Islam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya ingin menambahkan saja bahwa tadi Ustadz mengatakan salah satu misi Nabi di samping menyampaikan kalimatut tauhid sebagaimana 124.000 nabi yang pernah diutus, misi spesifik beliau adalah membangun akhlak. Beliau bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Akhlak itu secara orientatif ada 3. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, hewan dan tanaman. Secara kualitatif akhlak juga ada 3. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlakul ammah yang standar, dan akhlakus sayyi'ah, akhlak yang buruk. Yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, akhlakul karimah kepada Allah, akhlakul karimah kepada sesama manusia, akhlakul karimah kepada alam. Oleh karena itu
dalam mempertajam akhlak kita. Ikut saya nyanyi mau? Mau? Dalam berbicara harus memakai akhlak. Alaknya rame-rame. Oke? Dalam berbicara harus memakai akhlak. Di dalam berbusana harus memakai akhlak. Dalam rumah tangga harus memakai akhlak. Di dalam bernegara harus memakai akhlak. Manusia mulia hanyalah dengan akhlak. Manusia kan hina kalau tidak berakhlak. Harta dan jabatan tak menjadi ukuran. Betul? Betul? Orang kompak. Coba. Manusia adalah sebaiknya ciptaan. Betul. Manusia adalah sebaiknya ciptaan. Akhlak membedakan manusia dan hewan. Karena hewan tidak punya keimanan dan tak punya pemikiran. Hidup bebas tidak terikat oleh hukum dan juga peraturan. Dararam daram daram dam, dararam daram dararam, dararam daram daram dam, dararam daram dararam. Dalam pergaulan harus memakai akhlak. Di dalam persaingan harus memakai akhlak. Dalam perjuangan harus memakai akhlak. Dalam pemerintahan harus memakai akhlak. Kehidupan indah hanyalah dengan akhlak. Damai dan sentosa hanyalah dengan akhlak. Kalau tak berakhlak, ayo. Kalau tak berakhlak, negara jadi rusak. Ayo berakhlak. Dararam daram daram dam, dararam daram daram dam, dararam daram daram dam, dararam daram daram daram. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahmi tamami ukhuwah Islamiyah. Fahmi tamami ukhuwah wataniyah. Fahmi tamami ukhuwah basyariyah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.